Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara kembali bersama saya Mutia Fatia Edrison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan nelayan terhimpit regulasi perizinan. Nah saudara, perlu diketahui bahwasanya pengelolaan sektor kelautan dan perikanan khususnya terkait perizinan terus menjadi sorotan pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja. Nah berbagai kalangan menilai kebijakan ini belum sepenuhnya berpihak pada nelayan kecil. Nah bahkan berpotensi menambah beban administratif di lapangan. Nah, untuk menggali lebih jauh dan lebih detail lagi pembahasan ini, kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Bang Gemal Bakri. Selamat datang, Bang. Dan juga beliau sebagai Sekjen Koalisi Advokasi Laut Aceh atau yang kita kenal dengan Kuala. Nah, kira-kira bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebagai pertanyaan pembuka, bagaimana pandangan dari Abang sendiri tentang kebijakan perizinan pasca UU Cipta Kerja ini? Apakah benar-benar berpihak pada nelayan kecil? Ya, baik. Berbicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja, saya mau flashback lagi ke belakang, bahwasannya undang-undang ini dari lahirnya saja dia sudah menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat dan CSO. Beberapa hal yang kita tangkap tentang keraguan terhadap undang-undang ini adalah ini akan memberatkan kepada masyarakat kecil terutama. Akan lebih menguntungkan beberapa pengusaha-pengusaha yang lebih besar lagi. Nah di Aceh juga kita melihat ini akan mendegradasi kewenangan-kewenangan daerah. Nah, itu keraguan-keraguan kita pada saat lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Dan kemudian setelah dia diimplementasikan, Kuala coba melihat bagaimana ini regulasi ini diterapkan terhadap perizinan khususnya buat nelayan. Jadi kita melihat di tahun 2023 itu sudah diterapkan melalui SLO, standar layak operasi buat nelayan. Itu langsung dilaksanakan atas amanah undang-undang tersebut. Jadi itu menjadi hal baru buat nelayan. Nah, kami melihat ada ketidaksiapan dari sisi nelayannya, juga ada ketidaksiapan dari sisi pelaksana regulasi ini sendiri. Kalau dalam hal izin standar layak operasi itu oleh pihak PSDKP Pangkalan Lampulo. Nah, kalau bisa kami gambarkan bahwasannya izin itu sebenarnya baik buat nelayan karena untuk mengecek apakah nelayan itu benar-benar kapalnya sudah layak untuk berkegiatan di laut lepas. Nah, itu hal yang baik sebenarnya. Tetapi dalam penerapannya kami melihat ini hanya sebagai pelengkap administrasi saja. Karena enggak akan sanggup PSDKP dengan keterbatasan dana dan pekerjanya untuk bisa mengecek memastikan kapal-kapal yang ada di seluruh Aceh atau kita sebutkan pangkalan PSDKP Lampulo saja yang berjumlah mungkin sampai dengan 400 kapal. Tanpa ada sosialisasi untuk memproses perizinan ini, nelayan harus punya laporan hasil tangkapan. Sedangkan itu belum menjadi kebiasaan buat nelayan yang secara tradisional itu melabuhkan hasil tangkapannya. Jadi itu menjadi hal keberatan. Ini yang kami anggap memberatkan buat nelayan. Tujuannya baik, tapi tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga ini memunculkan kekhawatiran, kebingungan. Jadi sama seperti Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri dari awal memunculkan kebingungan, penerapannya pun memunculkan kebingungan di kalangan masyarakat. Oke, baik. Terkait dan ketika kita melihat secara faktanya bahwasanya memang UU Cipta Kerja tentang nelayan ini memang diperuntukkan untuk nelayan, namun pada implementasinya masih belum sepenuhnya berpihak pada nelayan. Bahkan dinilai tidak bisa cocok gitu dengan nelayan sendiri, bahkan harus sampai membuat laporan tentang hasil tangkapannya. Nah,
Berbicara tentang itu Pak, kira-kira bagaimana tentang sistem perizinan yang bagi nelayan masih sulit dan juga berlapis? Apakah dinilai tidak transparan? Iya, selain tadi ada izin standar layak operasi, kemudian nelayan juga harus punya izin berlayar dari Syah Bandar. Jadi ada 2 izin. Sebelum sebelumnya kapal-kapal itu harus memiliki izin yang sudah diatur, dan saya lihat itu sudah dilaksanakan di nelayan Kota Banda Aceh, terutama di Kuala Cangkoi. Tapi kemudian setelah 2023 itu terlaksanakan, ini secara langsung memunculkan 2 perizinan baru lagi, yaitu standar layak operasi dan perizinan berlayarnya. Dan itu menjadi rancu buat kami, karena memang itu dua-duanya sebenarnya hampir sama. Di PSDKP-nya harus melaporkan hasil tangkapan, kemudian baru standar layak operasinya itu bisa keluar, kemudian izin itu untuk dibawa ke Syah Bandar untuk mengurus izin berlayar kembali, dan itu harus melaporkan kembali berapa hasil tangkapan yang didapat nelayan. Baru ada 2 surat yang keluar, baru nelayan bisa ke laut. Nah, ada beberapa hal yang memang jadi kendalanya. Ini surat punya batasan waktu, jadi SLO itu batasan waktunya 2 kali 24 jam, kemudian dia tidak berlaku lagi. Jadi kalau ada kendala nelayan setelah mengurus ini 24 jam tidak jadi berlayar, dia harus mengurus kembali untuk bisa mendapatkan izin berlayar, SPB namanya. Itu yang kami anggap sangat berlapis, dan kemudian tidak transparan, tidak disampaikan ini kepada nelayan. Apa yang menjadi tujuan untuk utamanya, kenapa nelayan harus melaporkan hasil tangkapannya dengan sebenar-benarnya, dan harus melakukan perizinan yang cukup berjenjang ini. Nah, itu tidak disampaikan kepada nelayan. Itu yang kami anggap tidak transparan, dan kemudian itu memunculkan ini hanya kebutuhan administrasi saja. Jadi nelayan tidak mendapatkan itu apa hal penting daripada perizinan ini. Sebenarnya itu tadi kita sampaikan, bahwasanya ini benar-benar hal penting sebenarnya buat nelayan. Tapi karena nggak disampaikan, nelayan menganggap sebagai administrasi saja. Kalau begitu hanya ya kita bayar saja untuk orang yang bisa mengurusin. Nah, itu yang tanda tanya besar lah. keraguan kami ya terhadap pelaksanaannya. Oke, baik. Nah, saudara, sebentar lagi kita akan lebih dalam dan lebih tajam lagi untuk mengupas seputar UU Cipta Kerja bagi nelayan. Apakah benar-benar diperuntukkan untuk nelayan atau hanya administrasi saja? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kita juga masih membahas terkait dengan nelayan terhimpit regulasi perizinan, tentunya bersama dengan Bang Gemal Bakri. Nah, Bang, kira-kira bagaimana kita akan lebih dalam lagi nih untuk berbicara tentang perizinan seputar nelayan? Sejauh mana kira-kira sistem perizinan berlapis ini yang mungkin bisa disebutkan ada terlibat dari DKP, kemudian juga ada PSDKP hingga Syah Bandar yang memang benar-benar terlihat jelas kurang berpihak pada nelayan dan juga mungkin adanya kegagalan koordinasi antar lembaga pemerintah. Ya, dengan tidaknya disampaikan sosialisasi kepada nelayan, itu sudah kami kategorikan itu tidak berpihak kepada nelayan. Ini hal penting, ini hal besar, ini hal yang baru buat nelayan. Dan ini kita harapkan sebenarnya menjadi perubahan yang lebih baik buat nelayannya. Tapi karena tidak disampaikan secara detail terutama tentang manfaat dari perizinan ini sendiri,
begitu. Nah, kami berharapnya supaya pemerintah menjelaskan bahwasannya untuk hasil tangkapan ini didata dengan jelas itu bahwasannya untuk kita bisa mengontrol kondisi perikanan di Aceh. Dan juga nelayan bisa menggunakan ini menjadi perhitungan pembiayaan buat mereka bahwa ternyata hasil kita dalam beberapa periodik itu segini hasilnya. Oh, kita harus meningkatkan lagi. Itu sebenarnya menjadi data yang bisa digunakan oleh kedua-dua belah pihak, baik nelayan dan pemerintah sebenarnya, untuk mengambil kebijakan. Nah, ini kami kemudian mengkritisi juga. Jadi data itu hanya bisa dimanfaatkan oleh siapa sebenarnya. Nah, data itu ternyata akan hilang selama 1 tahun nelayan mengisi di dalam web yang dia buat. Itu kita hanya bisa melihat dalam waktu setahun itu saja. Hanya dalam setahun? Dalam setahun itu saja. Kemudian hilang. Kemudian terhapus dengan otomatisnya. Saya contohkan kemarin, harusnya kami nelayan bisa menjumlahkan hasil tangkapannya dan melihat bagaimana ritme keluar perginya kapal itu penting buat nelayan. Tetapi ternyata setelah data itu di akhir tahun itu secara otomatis itu terhapus. Dan kita coba tanyakan apakah pemilik kapal bisa mengaksesnya. Itu juga hal rumit kembali, itu nantinya akan menjadi hal rumit kembali. Itu juga tidak transparan terhadap data yang kita sebenarnya itu sangat penting bagi pemerintah Aceh, bagi kita semua, misalnya melihat kalau dulunya sebelum ini dilaksanakan itu kita hanya menduga-duga saja berapa stok ikan yang ada di Aceh, dan kadang-kadang terhadap penetapan status apakah ikan itu sudah overfishing atau tidak itu hanya dugaan atau ini dari akademisi. Nah, tetapi dengan adanya data ini yang bisa digunakan, ini kan menjadi data real begitu, benar-benar berapa yang mereka tangkap untuk jenis-jenis tertentu yang mereka tangkap. Itu yang kami sesali jadinya. Jadi ini hanya menjadi regulasi yang memberatkan sebenarnya. Satu lagi juga secara teknologi atau secara kemampuan nelayan harus dipersiapkan, karena ini menggunakan media online untuk bisa mengakses perizinan tersebut. Ini juga harus menjadi pandangan buat pemerintah untuk mempersiapkannya. Nah, kalau tidak dipersiapkan ya masyarakat nelayan dia terpaksa harus mencari cara lain gitu, dengan mengeluarkan biaya lebih untuk mengurus perizinan. Oke, baik. Nah, memang kita bisa melihat dan juga dari satu sisi memang dari nelayan sendiri masih kurang diuntungkan, bahkan cenderung dipersulit gitu. Kenapa yang seharusnya itu bisa online, kenapa harus datang langsung, dan itu memunculkan banyak pertanyaan dan juga mengeluarkan banyak biaya, dan yang seharusnya ada petugas yang bisa mengecek langsung terkait dengan kondisi kapal dari nelayan sendiri, tapi itu dilakukan secara online ya. Nah, itu yang memang masih menimbulkan banyak sekali pro kontra dan juga tanda tanya bagi sebagian besar masyarakat. Nah, berbicara tentang hal tersebut, Pak, kira-kira sempat muncul dari berita tentang penyederhanaan sistem perizinan bagi nelayan. Nah, itu mekanisme dan tuntutannya apa saja dan bagaimana? Ya, sebenarnya kalau di Aceh sendiri, di wilayah pelabuhan Samudera Lampulo itu sebenarnya sudah menjadi satu sentral itu. PSDKP-nya ada di situ, Syah Bandarnya di situ, DKP-nya ada di situ juga. Tapi kenapa harus ada dua ruang untuk data ini ada begitu? Ada di PSDKP dan ada di Syah Bandarnya. Dan ini menjadi kerumitan. Seharusnya kalau misalnya sudah melaporkan hasil tangkapannya ke PSDKP, itu tidak perlu lagi dilakukan di Syah Bandarnya. Karena ini sama-sama amanah satu undang-undang Cipta Kerja itu untuk perizinan ini. Itu juga yang kami lihat ketidaksiapan dari pelaksana undang-undang ini sendiri. Jadi antara keduanya sendiri saja belum cukup harmoni ngobrol ini ya, belum cukup ngobrol. Seharusnya misalnya PSDKP
kita melaporkan tentang perizinan standar layak operasi dan melaporkan hasil tangkapan, di Syah Bandarnya ini hanya tinggal bahwasannya ini memenuhi seluruh persyaratan untuk berlayar, sudah izin itu keluar secara online saja. Jadi sebenarnya nelayan dari Ulele nggak harus ke Lampulo begitu untuk mengurus ini berlayar. Kan di Lampulo itu menaungi beberapa nelayan di seluruh Banda Aceh. Kurang lebih seperti pusatnya berarti ya? Seperti pusatnya. Okay. Nah, belum lagi juga nelayan ditambah dengan beberapa tambahan pengisian untuk BBM. Ada beberapa form yang harus diisi untuk BBM-nya. Itu jadi tambahan bertubi-tubi setidaknya dalam setahun belakangan ini bagi nelayan Aceh. Oke, baik Pak. Nah, saudara, sebentar lagi kita juga akan membahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Nah, jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fathia Erlison dalam Sapa Aceh. Pada segmen terakhir tentunya, Pak, bagaimana kira-kira tentang kebijakan Undang-Undang Perlindungan Nelayan Nomor 7 Tahun 2016 yang apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan kira-kira bagaimana sistemnya? Apakah satu pintu atau mungkin bisa lebih dirincikan lagi, Pak? Baik. Undang-Undang Perlindungan Nelayan 2016 itu menaungi seluruh kepentingan nelayan. Undang-undang yang berpihak kepada nelayan sebenarnya. Baik mengatur tentang bagaimana nelayan mendapatkan kuota BBM, baik bagaimana nelayan bisa mendapatkan asuransi jiwa, kecelakaan kerja, baik bagaimana ini nelayan itu harusnya diberikan informasi yang cukup, dan mendekatkan teknologi pada nelayan. Itu sebenarnya hal-hal penting yang berada di undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menurunkannya menjadi menjadi pelaksanaan di daerah masing-masingnya. Tapi kita ketahui di Aceh itu tidak menjadi pembahasan di DPR Aceh. Harusnya karena Aceh sebenarnya adalah kawasan yang cukup kaya dengan lautnya, jumlah nelayan yang cukup tinggi, posisi yang cukup baik. Ini harusnya menjadi prioritas bagi DPR Aceh untuk membahas ini lebih awal sebenarnya. Kenapa? Kita coba sandingkan dia. Undang-Undang Perlindungan Nelayan tidak diterapkan dengan sebenar-benarnya. Nelayan malah diberi beban yang cukup rumit terhadap perizinan tadi. Karena tidak dipersiapkan, ini menjadi yang seperti kita diskusikan tadi, bahwasanya ini menjadi beban saja bagi nelayannya. Undang-Undang Perlindungan Nelayan juga mengamanatkan untuk melihat lebih dalam tentang pelaksanaan tradisional nelayan, tentang adatnya, tentang kawasan hukum adatnya. Nah, itu diamanatkan juga di Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Yang kita ketahui di Aceh punya Panglima Laut, punya kawasan wilayah hukum kelola lautnya. Tetapi itu tidak disambut dengan segera oleh DPR Aceh untuk menurunkannya agar nelayan itu siap dahulu dengan tantangan-tantangan perundang-undangan yang akan dihadapi selanjutnya, baik dari perizinan maupun nantinya tentang hasil tangkapan yang akan mereka dikenakan pajak biaya lagi. Nah, itu yang sebenarnya
harus dipersiapkan lebih awal untuk persiapan nelayannya. Oke Pak, berbicara tentang kebijakan dari ataupun amanat dari Undang-Undang Perlindungan Nelayan, lalu bagaimana dengan Kanun Perikanan Aceh Pak? Apalagi itu juga berkaitan dengan UPA. Ya, Kanun Perikanan Aceh yang kami ketahui itu sudah direvisi, sudah rampungkan di DPRA, kemudian dia dikirimkan ke pusat, ke DPR RI, dan kemudian itu yang kami dengar itu dikembalikan kembali. Kenapa alasannya? Karena ada beberapa hal, terutama tentang sinkronisasi dengan UU-PA, yang kami ketahui bahwasanya UU-PA itu mengamanatkan pengelolaan kelautan Aceh itu sampai dengan ZE, ya mungkin kira-kira 200 mil luasan laut Acehnya. Tapi yang kita ketahui sendiri, Indonesia membatasi kewenangan daerah itu sampai dengan 12 mil saja. Nah ini yang menjadi pertarungan ya, kekhususan Aceh, apakah terdegradasi kekhususan Aceh melalui PA atau malah memang kita bisa memperjuangkan itu sesuai dengan amanah UU PA. Nah ini juga dengan semangat desentralisasi. Kalau Aceh mampu mewujudkan desentralisasi yang sekarang ini semakin lama semakin dikekang itu amanah reformasi terhadap desentralisasi. Aceh lah yang punya peluang begitu untuk bisa mengelola lautnya sampai dengan ZEE. Kenapa itu penting? Karena kalau tidak ya perizinan atau hal-hal yang lainnya itu akan kembali kepada pusat untuk sumber pendapatannya. Tentunya itu juga memang lagi didiskusikan bersama ya Pak? Ya, yang kami dengar itu ada keberatan terhadap dicantumkannya luasan pengelolaan laut Aceh itu sampai dengan Z atau 200 mil. Itu mungkin jadi kami takutkan malah nanti UPA-nya yang direvisi. Jadi kita akan merevisi itu menyesuaikan dengan aturan yang diamanahkan di pusat, begitu yang. Itu yang menjadi tanda tanya karena belum adanya ketetapan yang tetap gitu ya. Iya. Tidak hanya dari masyarakat yang bingung, namun juga terutama bagi para nelayan. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan pada mereka seharusnya. Nah, mungkin terakhir Pak, boleh untuk bisa mengemukakan pendapat dan kurang lebih harapan ke depannya tentang Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Ya, seperti amanat Undang-Undang Perlindungan Nelayan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk bisa menurunkannya dalam bentuk perdanya. Kalau Aceh ada kanunnya. Jadi harusnya pemerintah Aceh atau melalui DPR Aceh mengangkat kanun perlindungan nelayan ini menjadi prioritas untuk dibahas. Karena ini penting. Kenapa? Karena kondisi sekarang nelayan kita akan semakin banyak dan kecukupan BBM akan semakin berkurang dan kondisi perikanan akan semakin memburuk dengan adanya destructive fishing. Jadi harusnya ini juga kami anggap sebagai saatnya itu pemerintah Aceh untuk menurunkan itu menjadi kanun perlindungan nelayan Aceh sebenarnya. Nah, untuk yang perizinan sekarang ini dijalankan nelayan, kami berharapnya ini menjadi tanggung jawab bersama bagi PSDKP, DKP, baik Syah Bandarnya, itu untuk mempersiapkan juga bagaimana nelayannya setidaknya tadi mengetahui secara pasti bahwasanya tujuan dari diberlakukannya ini adalah untuk tujuan kebaikan nelayan dan perlindungan nelayan sebenarnya. Baik data tangkapan ikan, bagaimana izin berlayar itu bisa benar-benar diterapkan dan standar layak operasi benar-benar diterapkan. Tujuan utamanya agar nelayan ini terlindungi. Itu yang kami harapkan agar ini sampai kepada nelayan, semangat itu. Kemudian kami berharap kepada pemerintah Aceh pada khususnya untuk benar-benar
memperjuangkan revisi kanun perikanan ini di pusat, karena kami dengar ini muncul ada penolakan dan keberatan terhadap luasan wilayah kelola Aceh sendiri. Ini menjadi penting, ini menjadi momentumnya. Kami berharap ini bisa diperjuangkan bersama-sama. Oke, baik. Nah, saudara, begitulah tadi kita sudah mendengar langsung dari Bapak Gemal Bakri selaku Sekjen Jaringan Koalisi Advokasi Laut Aceh atau yang kita kenal dengan Kuala, yang memang sudah bersama kita bahas bersama tentang nelayan terhimpit regulasi perizinan. Dan kita berharap juga semoga UU Cipta Kerja tahun 2020 ini nantinya bisa direvisi dan juga lebih berpihak pada nelayan sehingga bisa terwujudnya dari amanat Undang-Undang Perlindungan Nelayan nomor 7 tahun 2016 ya. Bapak, terima kasih banyak sudah berhadir ke studio Kompas TV Aceh. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, Jumat hanya di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison, mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.